Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi kebugaran jasmani. Saya berharap materi yang sudah kita bahas bisa kita pahami dan tugas-tugas yang diberikan masih tetap kita lakukan sampai pada masa yang sudah ditentukan untuk dikumpulkan kepada saya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi memahami dampak seks bebas. Kalau kita berbicara tentang seks bebas, tentu kita akan berbicara tentang perilaku seseorang yang selalu berganti-ganti pasangan dengan melakukan hubungan badan, ya. Nah, kali ini kita akan melihat, ya, dampak dari perilaku seks bebas itu, ya, perilaku dari pergantian pasangan dalam melakukan hubungan badan, ya. Nah, ini mesti kita pahami sama-sama sehingga kita bisa tahu dampak dari perilaku ini, kemudian kita juga bisa tahu penyebab terjadinya perilaku ini, ya, perilaku seks bebas ini, dan bagaimana cara kita mencegah agar tidak terjerumus pada seks bebas. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan lebih dulu membahas tentang penyebab terjadinya seks bebas. Apa penyebab terjadinya seks bebas? Ya, ada 4 hal yang menjadi konsentrasi yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Yang pertama itu ada faktor lingkungan, ya. Faktor lingkungan, kemudian yang kedua itu adalah tontonan, ya, dengan semakin majunya perkembangan teknologi. Ya, kemudian yang ketiga itu rasa penasaran, dan yang keempat itu pelampiasan diri, ya. Kita akan bahas satu persatu penyebab terjadinya seks bebas dari faktor lingkungan, ya. Oke, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu berarti berbicara tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Berbicara tentang lingkungan di sekitar kita, ya. Nah, pergaulan yang tidak baik, ya, itu akan menyebabkan kita mudah terjerumus, ya. Karena pergaulan yang tidak baik itu kan membawa kita kepada sesuatu yang juga tidak baik, ya. Nah, itu salah satu faktor, ya. Makanya ketika kita bergaul di lingkungan kita, kita harus melihat, ya, kira-kira pergaulan yang seperti apa yang kita jalani, ya. Kalau itu pergaulan yang positif, tentu mempunyai dampak yang positif buat kita. Tetapi kalau itu pergaulan yang tidak baik, ya, tentu juga memiliki dampak yang tidak baik buat kita, ya. Nah, pergaulan yang tidak baik ini, ya, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya seks bebas, ya. Lingkungan di sekitar yang kurang baik tentu berpengaruh pada pola pikir, kemudian berpengaruh pada perilaku, dan tentu berpengaruh pada kebiasaan, ya. Nah, kita balik lagi, ya. Kemudian yang kedua adalah faktor tontonan, ya. Tontonan, semakin majunya teknologi, ya, tentu berpengaruh, ya, terhadap hal-hal yang kita lakukan, ya.
Nah, semakin berkembangnya teknologi, dulu kalau kita ingin menonton ya, kita harus menggunakan televisi ya. Sekarang semakin dipermudah dengan semakin canggihnya teknologi, kita bisa nonton menggunakan laptop ya, kemudian kita juga bisa menonton menggunakan handphone ya. Nah, semakin majunya teknologi juga semakin memiliki dampak yang cukup kompleks di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita menggunakan handphone kita dengan bijak, tentu kita tidak akan terjerumus ya. Tetapi ada banyak hal juga yang bisa membuat kita terjerumus ya. Menonton film-film yang tidak pantas tentu memiliki dampak ya yang sangat signifikan terhadap perilaku kita ya. Kalau kita melihat sekarang di berbagai macam media sosial ya, gambar-gambar yang berhubungan dengan pornografi ya, film-film yang berhubungan dengan pornografi itu mudah sekali diakses ya. Semakin sering Anda mengakses, maka akan semakin sering membuat perilaku Anda berubah ya. Jadi menonton film yang tidak pantas ya, dalam arti bahwa menonton film yang tidak seharusnya kamu tonton ya, itu akan membuat kamu mudah terjerumus ya kepada hal-hal yang sama dengan yang kamu tonton ya. Nah, kemudian berikutnya adalah rasa penasaran ya. Setelah kita bergaul dengan orang yang tidak baik, kemudian menonton film-film yang tidak baik, tentu akan timbul rasa penasaran ya. Nah, rasa penasaran itu yang berbahaya ya. Rasa penasaran itu akan membuat kita ingin mencoba ya, mencoba hal-hal yang ada dalam pikiran kita karena kita sudah menonton ya dan juga bergaul dengan orang yang tidak baik. Akhirnya kita terpengaruh juga ya. Rasa ingin mencoba hal-hal yang kita lihat itu akan berpengaruh besar pada perilaku kita ya. Rasa ingin mencoba itu sesuatu yang luar biasa berpengaruh ya, karena rasa penasaran itu kan, kalau orang penasaran itu kan orang akan mencoba untuk mencari ya dan memuaskan rasa penasaran. Nah, itu yang berbahaya ya. Apalagi kalau itu berhubungan dengan perilaku seks bebas ya. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian berikutnya adalah pelampiasan diri ya. Setelah ada rasa penasaran itu, maka akan timbul perilaku seks bebas namanya ya. Kita sudah bergaul dengan orang yang tidak baik ya, kemudian kita menonton film-film yang tidak baik ya. Setelah itu kita memiliki rasa penasaran gimana rasanya begitu ya. Akhirnya kita akan terjerumus pada perilaku seks bebas ya. Perilaku seks bebas itu berarti kamu melakukan seks dengan berganti-ganti pasangan ya. Nah, itu berbahaya sekali ya. Jadi keempat hal ini adalah penyebab ya terjadinya seks bebas itu sendiri ya. Nah, kemudian dampak seks bebas itu apa ya? Kita mesti pahami sama-sama. Dampaknya apa sih seks bebas itu ya? Nah, dampak seks bebas itu ada banyak anak-anak ya. Yang pertama itu tentu menciptakan kenangan buruk ya, seks bebas, karena melakukan sesuatu yang belum pernah kita bayangkan di usia yang seharusnya tidak melakukan hal tersebut, tentu akan bermasalah buat kita ya. Kemudian yang kedua, mengakibatkan kehamilan ya. Ini hal yang akan terjadi ketika kita melakukan seks bebas anak-anak ya. Tentu yang hamil itu perempuan ya, tidak mungkin laki-laki ya. Nah, makanya laki-laki dan perempuan juga harus menjaga diri ya supaya tidak terjerumus dalam hal yang seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah aborsi ya. Aborsi adalah salah satu cara yang sering dilakukan anak muda untuk menyelesaikan akibat dari seks bebas ya. Padahal aborsi itu dilarang ya. Ya kan, dilarang di agama manapun pasti melarang aborsi ya. Tidak ada yang
menganjurkan aborsi. Ya. Nah, ini dampak-dampak yang akan terjadi ketika kita melakukan seks bebas. Ya. Kemudian yang keempat adalah menikah dini. Ya. Menikah dini itu artinya bahwa kita menikah pada usia yang bisa dikatakan belum matang. Ya. Belum seharusnya menikah. Ya. Masih seharusnya belajar, tapi sudah menikah. Nah, itu salah satu dampak yang terjadi ketika kita melakukan seks bebas. Ya. Kemudian berikutnya adalah penyebaran penyakit. Ya. Seks bebas ini karena berganti-ganti pasangan tentu beresiko sekali dalam penyebaran penyakit. Ya. Penyakitnya ada banyak. Ya. Kita sudah pernah bahas ya penyakit-penyakit menular seksual itu apa saja penyakitnya. Ya. Tentu dengan melakukan seks bebas maka penyebaran penyakit itu akan semakin masif ya, akan semakin mudah dalam penyalurannya ya. Nah, kemudian yang keenam adalah menghancurkan masa depan. Tentu seks bebas itu menghancurkan masa depan kita ya. Itu sangat berpengaruh terhadap psikologi kita ya. Kadang ada banyak orang yang sudah melakukan seks bebas, mereka sulit ya untuk kembali pada kondisi prima dalam memikirkan masa depan ya. Nah, itu tentu kita harus hindari ya seks bebas ini. Nah, kemudian yang ketujuh adalah rasa ketagihan ya. Kalau kita sudah melakukan sekali, 2 kali, 3 kali akan ketagihan anak-anak ya. Jadi itu sangat berbahaya. Makanya ketika usia kamu belum matang ya atau belum siap untuk menikah ya, jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Ini akan berbahaya ya. Nah, kemudian yang kedelapan, keluarganya akan merasa malu ya dengan perilaku yang sudah dilakukan oleh anaknya atau saudaranya ya, atau adiknya atau kakaknya ya. Nah, ini memiliki dampak yang luas ketika kita sudah melakukan seks bebas. Tidak hanya pada diri kita sendiri ya, tetapi juga pada keluarga ya. Nah, kemudian yang kesembilan adalah orang tua pasti kecewa ya. Orang tua punya mimpi yang besar ya buat kita ya. Makanya orang tua menyuruh kita untuk bersekolah yang benar. Mereka berusaha untuk mencukupi semua kebutuhan kita ya. Makanya ketika orang tua sudah mempercayakan kepada kita untuk bersekolah, bersekolahlah yang benar ya. Jangan kecewakan orang tua ya. Jangan pernah kecewakan orang tua. Oke, ya. Itu ada 9 hal yang menjadi dampak dari seks bebas yang akan kita bahas ya. Nah, kalau kita melihat 9 hal tersebut ya, kalau kita melihat dampak tersebut, bagaimana kita menyikapinya ya? Nah, apakah kita akan melakukan seks bebas ya atau tidak melakukan seks bebas ya? Pilihan itu ada di kamu ya. Jadi kamu sudah melihat dampaknya ya. Kamu juga sudah melihat penyebabnya. Nah, pilihannya ada di kamu. Kamu mau pilih yang mana? Kalau kamu tetap melakukan seks bebas ya kamu bisa melihat ya dampak dan resikonya seperti apa. Kemudian kalau kamu tidak melakukan seks bebas tentu dampak dan risiko yang tadi itu kamu tidak alami. Ya. Nah, pilihannya ada di kamu. Bapak berharap kita tidak melakukan seks bebas ya. Itu harapan kita. Nah, kemudian pencegahan seks bebas itu seperti apa? Ya. Nah, ada 4 hal yang Bapak coba sampaikan bagaimana cara pencegahan yang bisa kita lakukan ya. Untuk tidak terjerumus pada perilaku seks bebas ya. Yang pertama itu adalah selektif dalam memilih teman. Ya. Makanya kalau kita memilih teman ya, kita harus melihat ya. Kita bisa berteman dengan banyak orang. Ya, dari yang paling nakal sampai paling baik atau dari gelandangan sampai pejabat ya. Atau dari orang
yang kriminal sampai orang yang baik gitu ya. Tapi kita bersahabat dengan mereka tentu tidak mengikuti perilaku mereka ya. Makanya kembali ke diri sendiri ya. Kalau kamu merasa kamu tidak bisa bergaul dan mudah terpengaruh, ya pilihlah orang-orang yang baik ya bergaul denganmu ya. Sehingga kebaikan teman-teman di sekitar kita itu berpengaruh terhadap diri kita gitu ya. Makanya kita juga akan melakukan kebaikan-kebaikan juga ya. Nah, kemudian yang kedua itu tingkatkan iman kepada Tuhan ya. Pendekatan kita ya. Pendekatan kita dengan Sang Pencipta itu penting ya, untuk memampukan kita untuk tidak terjerumus pada perilaku seks bebas ya. Semakin sering kamu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian, sering berdoa ya, sering beribadah ya, itu akan berpengaruh pada perilaku dan pola pikir kamu ya. Nah, itu penting untuk kita lakukan ya, supaya kita tidak terjerumus. Jadi kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat baik ya, jangan terlibat dengan hal-hal yang tidak baik ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hindari pergaulan negatif ya. Tadi kita sudah selektif memilih teman ya. Kemudian kita mesti perhatikan ya. Kita mesti menghindari hal-hal yang bisa merugikan kita ya. Dalam bergaul, hal-hal yang bisa merugikan kita mesti hindari. Nah, itu penting untuk kita lakukan ya. Itu adalah cara kita mencegah untuk tidak terjerumus pada perilaku seks bebas. Karena perilaku seks bebas itu kan pergaulan yang negatif ya. Pergaulan yang tidak baik ya. Makanya kita harus hindari hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah isi hari-hari kita dengan aktivitas produktif atau olahraga ya. Aktivitas yang produktif seperti apa ya? Misalnya berolahraga itu salah satu contoh ya, contoh produktif. Kamu bisa olahraga mengisi waktu-waktu kamu ya. Jadi waktu kosong kamu itu tidak kamu gunakan untuk hal-hal yang negatif. Olahraga itu kan sesuatu yang produktif ya. Itu berguna untuk tubuh kita. Ya, kemudian bisa juga berkebun ya. Kemudian beternak. Nah, itu salah satu contoh ya yang bisa kamu lakukan untuk mengisi hari-hari kosong ya. Karena waktu kosong itu yang berbahaya ya. Kalau kita tidak pandai dalam memilih aktivitas ya, itu akan berdampak pada kita ya. Nah, setelah kita melihat 4 hal ini, cara mencegah itu, bisakah kita melakukan hal itu ya? Jawabannya adalah bisa. Kalau kita bisa melakukan, apa yang kita peroleh ya? Kalau kita selektif dalam memilih teman, kemudian kita tidak terjerumus pada pergaulan yang negatif, tentu kita akan memiliki teman-teman yang bisa mendukung kita dan mensupport kita ya, untuk kebaikan kita, untuk kemajuan kita ya. Itu nilai positifnya kalau kita bisa memilih teman. Kita akan memiliki banyak teman yang bisa mensupport kita untuk sesuatu yang positif. Nah, kalau kita berolahraga ya, tentu tubuh kita juga sehat. Berkebun juga tubuh kita juga sehat. Asupan makanan kan dari hasil kebun ya. Kemudian waktu kita bekerja di kebun juga tubuh kita bergerak ya. Nah, tentu positifnya tubuh kita akan sehat. Nah, kemudian mendekatkan diri dengan Tuhan, apa yang kita peroleh? Kita dekat dengan Tuhan gitu ya. Tentu semakin dekat dengan Tuhan, kita akan melihat diri kita ya, perilaku kita akan pikirkan ya. Kita akan memikirkan semua tindakan yang kita kerjakan dengan cermat ya. Sebelum kita mengerjakan, tentu kita akan memikirkan dampak-dampaknya apa ya. Dan kita akan menyerahkan semua kehidupan kita tentu sama Tuhan itu sendiri. Makanya kita memang perlu mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Nah, setelah kita membahas semuanya ya, dari penyebab, kemudian dampak, dan pencegahan, Bapak berharap kita semua bisa belajar ya. Bisa belajar untuk menerapkan sesuatu yang positif dalam hidup kita. Sehingga pergaulan seks bebas ini kita tidak lakukan ya. Tentu hal ini kembali kepada diri kita ya, dalam kita mengendalikan diri, mengendalikan emosi ya, mengendalikan perilaku, sikap kita ya.
Itu penting ya. Oke. Nah, kemudian tugas ya. Setelah kita melihat semua hal ini, ya kita sudah melihat penyebab, kemudian dampak dan pencegahan, Bapak akan memberikan 2 tugas saja kepada kalian ya. Nah, tadi kita melihat penyebab dan dampak itu baru beberapa faktor ya. Tentu ada faktor yang lain. Nah, Bapak pengen kalian cari ya. Carilah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyebab dan dampak dari seks bebas. Tadi hanya beberapa yang Bapak masukkan supaya kalian bisa mencari yang lain ya. Nah, kalian jawab, isi di dalam kertas ya. Kemudian yang kedua adalah carilah dan jelaskan jenis penyakit yang disebabkan oleh perilaku seks bebas ya. Jenis penyakit ini ada banyak ya. Nah, kalian bisa cari juga kemudian tulis. Jadi ada 2 soal ini ya yang kalian kerjakan, tulis di bukumu ya. Nanti dikumpulkan tanggal 18 Mei ya. Nanti langsung ke WA Bapak saja ya. Jadi cukup kamu foto ya. Kemudian kamu kirimkan dalam bentuk gambar ya. Nanti Bapak yang akan koreksi ya. Nanti WA-nya, nomor WA Bapak akan sharekan ke ketua kelasnya ya. Supaya nanti bisa semuanya mengumpulkan ya. Bapak kira itu saja. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kita sudah belajar tentang dampak, kemudian penyebabnya juga kita sudah belajar ya. Jadi kita tahu, pencegahannya juga kita tahu ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita cermati ya, bisa kita aplikasikan ya hal-hal yang positifnya, sehingga semakin hari kita bisa mengendalikan perilaku kita dan kita bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta ya. Semoga kita semua juga diberikan kekuatan, kesehatan ya. Terus lakukan aktivitas yang bermanfaat ya buat diri sendiri ya. Tentu manfaatnya manfaat yang positif ya. Selamat bekerja, selamat berjuang ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa kembali bertemu di kelas ya. Bisa kembali belajar bersama-sama ya, bisa kembali berolahraga bersama-sama ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.